Jika ingin hebat, tirulah orang-orang hebat. Sahabat yang terkasih, meniru bisa menjadi cara yang bagus untuk tumbuh sebagai pribadi yang hebat. Jika Anda memiliki mentor, baik orang terkenal atau seseorang yang Anda kenal, meniru mereka sebenarnya bisa membantu. Anda mungkin merasa lebih percaya diri saat meniru gaya orang yang dikagumi. Namun, ingatlah untuk akhirnya menjadikan gaya mereka milik Anda sendiri. Meniru adalah titik awal yang bagus, tetapi Anda akhirnya harus memasukkan kepribadian unik Anda sendiri ke dalam sebuah tiruan, sehingga Anda menjadi diri sendiri. Mengapa? Karena jika Anda hanya menyalin apa yang dilakukan orang yang Anda kagumi, maka Anda tidak akan berinovasi. Anda tidak akan kreatif. Anda tidak akan menemukan suara sejati Anda. Dan yang terpenting adalah, Anda lama-kelamaan akan berhenti mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya, Anda akan merusak hubungan Anda sendiri dengan Tuhan, yang telah melengkapi Anda dengan pelbagai kemampuan untuk membangun dan mengembangkan diri Anda demi kesejahteraan diri Anda sendiri dan kesejahteraan orang lain. Bagaimana caranya meniru orang yang Anda kagumi? Pertama, pelajari apapun yang Anda bisa tentang orang yang akan Anda tiru. Misalnya, jika orang ini adalah orang yang terkenal, baca biografi dan artikel tentang dia. Tonton wawancara dengan dia secara daring, dan amati tingkah laku dan kepribadiannya. Jika Anda mengenal orang tersebut, amati atau dengarkan dia secara teratur. Ajukan pertanyaan tentang dirinya sendiri untuk mempelajari lebih lanjut tentang dia. Kedua, tentukan kualitas apa yang Anda kagumi dari orang hebat tersebut. Tanyakan pada diri Anda sendiri, sifat apa yang Anda kagumi? Apakah gaya pribadinya yang paling Anda kagumi? Bagaimana dengan cara dia membawa diri? Apakah Anda sangat menyukai cara dia berbicara? Atau selera humor dia yang tinggi? Setelah Anda mengetahui apa yang Anda sukai dari orang tersebut, cobalah menirunya. Misalnya, cobalah membuat lelucon seperti yang akan dilontarkan orang tersebut jika Anda menyukai selera humornya. Ketiga, tirulah orang tersebut untuk mengatasi situasi sulit. Meniru dapat membantu Anda melewati situasi sulit. Jika Anda menghadapi sesuatu yang menegangkan atau menakutkan, bayangkan Anda adalah orang lain, bukan diri Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda dapat mengabaikan kecenderungan dan kelemahan alami Anda dan menjadi kuat. Misalnya, katakanlah Anda pemalu dan perlu memberikan presentasi. Berpura-puralah seolah-olah Anda adalah orang yang Anda kagumi saat memberikan presentasi, yang biasanya berbicara terus terang. Ini akan membantu Anda mengikuti presentasi dengan percaya diri. Mari kita ikuti kisah berikut ini. Suatu ketika, Albert Einstein sedang dalam perjalanan untuk berbagi ilmu di beberapa universitas. Ditemani sang sopir yang setia, Einstein melakukan perjalanan ribuan kilometer dari kampus ke kampus, instansi, dan lain-lain untuk berbagi pengetahuan. Akhirnya Einstein merasa sangat kelelahan untuk mengajar di universitas yang terakhir. Namun, ia sudah terlanjur mengiyakan kedatangannya. Ditemani sang sopir yang setia, berangkatlah Einstein ke tempat di mana universitas itu berada. Karena tak tega, sang sopir pun berkata, "Pak, apa tidak sebaiknya kita batalkan saja kunjungan ini?" Jawab Einstein, Jangan, mereka sudah berbulan-bulan menunggu kedatangan saya. kata sang sopir. "Tapi,
Kalau kondisi Bapak seperti ini, apa Bapak sanggup berdiri berjam-jam untuk mengajar? Dengan nada khawatir sambil tersenyum, Einstein berkata, Tenang saja, aku ada ide. Kamu kan sudah hafal materi yang selalu saya ajarkan. Jadi saya akan memberimu kesempatan untuk mengajar. Mereka tidak mengenal saya dengan baik. Jadi, kalau kita sampai di sana, saya akan memakai topi kamu seperti seorang sopir. Dan kamu memperkenalkan diri sebagai Dr. Einstein. Dan memberikan kuliah seperti saya. Sang sopir pun setuju. Disambut dengan meriah oleh ribuan mahasiswa dan dosen, masuklah sang sopir yang menyamar sebagai Einstein, diikuti Einstein sendiri yang menyamar sebagai sopir dengan membawakan tasnya. Dengan bermodalkan meniru, sang sopir beraksi dan membuat takjub ribuan mahasiswa. Setiap kata yang terucap disambut tepuk tangan meriah. Sang sopir tidak menyangka bahwa dia mampu memberikan manfaat yang hampir sama dengan apa yang dilakukan majikannya, Albert Einstein. Ketika ia selesai, salah satu profesor terpandai di universitas itu mengajukan pertanyaan yang kompleks penuh dengan persamaan matematika dan rumus. Ruangan pun hening, para mahasiswa pun merasa ini adalah pertanyaan yang sangat sulit dan berharap Einstein mampu menjawabnya. Kemudian, si Einstein, sang sopir sambil tertawa, ia pun berkata, Pertanyaanmu itu terlalu mudah buat saya. Ya sudah, biarkan sopir saya yang menjawabnya. Hanya dengan beberapa kalimat saja, sang sopir, yaitu Einstein sendiri, menjawab dengan mudah pertanyaan itu, dan disambut tepuk tangan meriah dari ribuan mahasiswa dan dosen. Orang-orang semakin takjub dengan Albert Einstein sambil berkata, Sopirnya saja hebatnya luar biasa, apalagi Einstein sendiri. Meskipun tidak ada bukti langsung mengenai cerita tersebut tetap menjadi legenda populer yang menggambarkan humor Einstein dan kesederhanaannya dalam menyampaikan ide-ide rumit. Di sini kita belajar bahwa kesetiaan, kasih sayang, selalu mau belajar, dan kepercayaan diri merupakan energi luar biasa yang bisa menciptakan manusia-manusia luar biasa yang bernilai. Sang sopir memberi pelajaran kepada kita tentang sebuah kehebatan. Jika ingin hebat, tirulah orang-orang hebat. Albert Einstein memberi kita pelajaran bahwa ide kreatif bisa muncul kapan saja, bahkan di saat kita sedang sakit. Stop mencari-cari alasan. Jika kita ingin berbagi, ribuan solusi dan ide kreatif ada di depan mata kita. Intisari dari pelajaran ini adalah, kamu lebih berani dari yang kamu pikir, lebih berbakat dari yang kamu tahu, dan mampu lebih dari yang kamu bayangkan. Inilah 2 video terakhir dari channel ini. Terima kasih sudah bersedia menjalin persahabatan melalui channel penyegaran rohani SMS ini. Atau, lengkapnya, penyegaran rohani saling mengingatkan saja. Silakan mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari video-video tersebut untuk dihidupi dan dijadikan sebagai pencerah pikiran dan penenang hati, bahkan sebagai solusi dikala dihadapkan dengan masalah-masalah kehidupan, baik masalah pribadi maupun masalah bersama orang lain.